Ketemu lagi dengan Bu Laili. Sekarang kita belajar tematik tema 7, subtema 1, muatan IPS, kelas 5, yaitu tentang upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Indonesia kaya akan rempah-rempahnya seperti jahe, kayu manis, kencur, dan jinten hitam. Pada masa lalu, rempah-rempah sangat mahal, bahkan sama dengan harga emas. Bangsa Eropa yang sudah lebih maju dalam pembuatan kapal dan perdagangan berlomba-lomba ingin menguasai perdagangan di wilayah Nusantara. Bangsa Eropa yang datang ke Indonesia atau Nusantara adalah Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Pada mulanya negara-negara itu berdagang dengan pedagang Indonesia atau Nusantara. Namun, lama-kelamaan mereka menguasai wilayah Nusantara atau melakukan penjajahan. Pada zaman itu, banyak warga Nusantara yang tidak berpendidikan. Mereka tidak paham maksud tersembunyi dari warga asing yang datang. Orang-orang di bumi Nusantara mudah dipengaruhi oleh kepentingan asing. Ada orang-orang rakus yang tergiur dengan tawaran uang penjajah, sehingga mereka mau melakukan apa saja, tidak peduli akan kesusahan orang lain. Antar suku di Nusantara kurang bersatu, dan masih banyak pertikaian yang terjadi di Nusantara. 1, 2, 3, dan 4. 4 faktor inilah yang menjadikan Nusantara atau Indonesia menjadi negara yang mudah dijajah. Mengapa bangsa Eropa yang jauh menjajah Indonesia? Ada 3 faktor penyebab bangsa-bangsa Eropa menjajah Nusantara atau Indonesia. Yang pertama, harga rempah-rempah sangat mahal. Yang kedua, prinsip 3G, gold, gospel, dan glory. Gold adalah keinginan untuk mencari kekayaan. Glory adalah memperoleh kejayaan dari penaklukan wilayah lain. Gospel adalah menyebarkan agama mereka. Ketiga, kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa Eropa sudah mengembangkan teknik pembuatan kapal, menemukan mesiu untuk persenjataan, dan kompas. Yuk kita saksikan video berikut. Pada awalnya, bangsa Belanda datang bukan untuk menjajah. Sama seperti bangsa-bangsa Eropa lain yang datang ke Nusantara, Belanda datang untuk berdagang. Mereka mencari rempah-rempah Indonesia yang terkenal. Kedatangan Angkatan Perang Belanda pada awalnya bertujuan untuk melindungi perusahaan dagang Belanda VOC. Angkatan Perang inilah yang pada akhirnya menjajah bangsa-bangsa di Nusantara. Maka berubahlah status Belanda dari berdagang menjadi penjajah. Kekayaan alam bumi pertiwi memang telah menyilaukan bangsa-bangsa Eropa sejak abad pertengahan. Mereka kemudian tergerak untuk melakukan penjajahan. Berbarengan dengan balutan kemajuan ilmu pengetahuan, penyebaran ajaran Tuhan, dan terutama untuk kemakmuran dan kekayaan. Penjelajahan bangsa Barat mencari rempah Nusantara melewati sekian kisah dan peristiwa. Mulai dari Columbus yang tersesat dan menemukan benua Amerika pada tahun 1493, sampai Francisco Serrao yang mendarat di Ternate pada tahun 1512. Di tahun yang sama, Spanyol juga tidak mau kalah. Mereka mendarat di bagian lain Kepulauan Maluku, yakni Tidore.
Setiap pihak melakukan segala siasat untuk menguasai hasil bumi Maluku. Salah satu cara yang digunakan untuk mempertahankan daerah kekuasaan itu adalah dengan membangun benteng. Pada awalnya benteng Kalamata dibangun oleh Portugis sebagai benteng pertahanan dalam rangka perluasan daerah kekuasaan di Ternate dan menahan serangan Spanyol yang kala itu menguasai wilayah Tidore. Namun, setelah Portugis meninggalkan Ternate di tahun 1575, Spanyol menduduki benteng ini dan menjadikannya pos perdagangan rempah-rempah. Pada masa awal keberadaan Portugis dan Spanyol di Kepulauan Maluku, Belanda belum lagi memegang kunci penguasaan rempah Nusantara. Baru pada akhir abad 16, Belanda mulai melakukan ekspedisi ke perairan Nusantara. 2 April tahun 1595, Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi bangsa Belanda yang pertama kali menuju Nusantara. Bersama navigator Peter Dirk Zoon Keizer, Cornelis de Houtman memimpin 4 armada kapal dengan jumlah awak kapal sebanyak 248 orang. Jalur yang mereka lalui adalah pantai barat Afrika, Semenanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan mendarat di Banten pada Juni 1596. Namun Belanda mengalami kebuntuan karena berhadapan dengan Portugis dan penguasa Kesultanan Banten. Mereka kemudian beralih ke wilayah Sumatera dan Kalimantan dan terus berperang dengan Portugis dan Kesultanan Banten. Belanda dipaksa mundur karena banyak pasukan yang gugur karena peperangan dan wabah penyakit. 94 pasukan yang tersisa melakukan perjalanan ke wilayah timur Indonesia hingga menemukan Pulau Bali. Selama setahun, pasukan Houtman melakukan niaga di sekitar Pulau Bali. Februari 1597, mereka kembali ke Amsterdam membawa serta 245 kantong lada, 45 ton pala, dan 30 bal bunga pala. Walaupun jumlah tersebut tak sebanding nyawa yang hilang, namun perjalanan Houtman dianggap berhasil lantaran menguntungkan perdagangan hingga bernilai 800.000 gulden. Keberhasilan ekspedisi Cornelis de Houtman mencapai kawasan Nusantara mendorong ekspedisi kapal dagang Belanda lainnya. Namun persaingan antara saudagar Belanda dalam memperebutkan rempah-rempah Nusantara memicu perseteruan dan perselisihan. Bukan saja dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, namun juga dengan sesama orang Belanda sendiri. Melihat perseteruan yang tak kondusif ini, akhirnya Belanda mendirikan VOC atau Persekutuan Dagang Asal Belanda. Mereka ini kemudian dikenal sebagai VOC Belanda. Kompani adalah penyebutan awam untuk VOC yang berdiri pada 20 Maret 1602. Kantor pusat VOC berada di Amsterdam, Belanda, dengan wilayah operasi dan kemudian memegang hak monopoli perdagangan di wilayah Hindia Timur, termasuk Nusantara. Sistem dagang dan tipu muslihat VOC yang merugikan itu tentu saja mendapat perlawanan. Perlawanan yang berujung kekalahan karena perpecahan dan adu domba Belanda terhadap kaum pribumi Nusantara. Namun akhir tahun 1799, VOC resmi dibubarkan karena mengalami kebangkrutan. Setelah VOC bangkrut, aset-aset VOC diserahkan kepada pemerintahan Hindia Belanda. Sesudah VOC bubar, pemerintah Hindia Belanda menerapkan aturan tanam paksa atau kulturstelsel di Nusantara. Tanam paksa mewajibkan seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman komoditi ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Wilayah yang digunakan untuk praktik kulturstelsel pun tetap dikenakan pajak. Sementara warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian dan perkebunan pemerintah. Sementara pada masa tanam paksa,
Pribumi Nusantara harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Terima kasih sudah menyimak video Bu Laili. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.